Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ingin menambahkan jawaban dari Pak Sis, Kepala SMK Kelautan dari Banten tadi. Ada beberapa skill yang harus dikuasai anak didik kita dalam kurikulum abad 21. Tadi sudah dari Pak Gatot, komunikasi dan kerjasama itu yang inti. Selain itu Bapak-Ibu sekalian, saya ingatkan kompetensi yang harus dikuasai anak didik kita yaitu kompetensi financial skill. Jadi bagaimana kita mulai mengajarkan pada anak didik kita itu bisa memiliki keterampilan mencari, mengelola dan menggunakan uang. Mencari, mengelola dan menggunakan uang. Itu perlu dilatih sejak taman kanak-kanak. Di Brunei Darussalam sudah mulai menjadi program nasional namanya program apa itu namanya? Anak-anak diajari supaya ngirit kemudian menabung. Jadi program ngirit kemudian menabung itu menjadi gerakan nasional. Itu contoh yang di Brunei Darussalam. Nanti di sini akan saya sampaikan juga contoh bagaimana siswa di suatu sekolah itu diajari wira swasta di sekolah sehingga akhirnya mengirim ikan salmon asap, yaitu ikan salmon yang sudah, selamat siang Pak Tarwan, ikan salmon asap kemudian diekspor ke Jepang, nilainya kalau tidak 6 miliar 9 miliar, itu dilakukan oleh anak-anak. Tapi sebelum itu anak-anak itu diminta belajar dulu bisnis seperti apa, ilmu marketing seperti apa, kemudian ilmu ekspor impor seperti apa, mereka diminta belajar seperti itu dalam kegiatan ekstra kurikuler siswa itu. Nah, itu financial skill. Yang berikutnya adalah entrepreneurial skill, kemampuan atau keterampilan wira swasta. Nanti Pak Gatot akan menyampaikan itu di Teknopreneur, nanti kita ikuti dari beliau. Yang berikutnya adalah ICT skill. Ini yang menjadi topik seminar kita pagi ini yang dikemas dalam Southeast Asia Digital Class sebagai salah satu skill dalam kurikulum abad 21. Dan kemudian yang berikutnya yaitu jangan lupa yaitu life skill. Anak-anak harus diajari tentang bagaimana dia bisa survive, termasuk penguasaan bahasa asing. Di Malaysia ada tokoh pendidikan yang sangat senior yang dalam suatu forum kebijakan tertentu dia mengatakan anak-anak Malaysia supaya dia unggul di masa depan minimal harus menguasai 3 bahasa. Selain bahasa Melayu harus menguasai 3 bahasa. Nah, anak-anak kita bagaimana penyiapannya? Selain menguasai bahasa Sunda, bahasa Indonesia, kemudian ada 3 bahasa lain lagi yang harus dikuasai. Bahasa Inggris tentu ditambah 2 bahasa lagi. Nah, itu termasuk salah satu bekal kecakapan abad 21 mengenai life skill. Baik Bapak sekalian, itu tambahan jawaban saya. Berikutnya saya akan memulai masuk ke topik saya mengenai digital class, program dan tantangan kita tahun 2016. Saya akan awali contoh 3 menit video tentang bagaimana pelaksanaan digital class di suatu sekolah. Silahkan ke file nomor 1. Class prior to this. Maths. So now you're relaxed. So all your heartbeats are relaxed? Yes? What's the normal heartbeat? Topiknya tentang 72. heartbeat, So tentang all detak your jantung. heartbeats are at 72 now. Same? No. Are you feeling little jittery because of that camera there? Yes? I should be feeling. No? Right, so today we'll be doing about the heart, right? So we'll be seeing what is the structure basically and the functions, an outline, an overview of the structure and function of the heart.
So this is a three-dimensional vision that we are getting. Normally when you see a textbook or when I draw on the board, you get just you draw something like this, which is, and many of you draw like a heart shaped and all. Heart is heart shaped, right? So which is obviously not, and we know that it is composed of muscles and there are chambers, and the shape is not exactly like a heart. It is tilted towards the left slightly. There are many vessels which enter and leave the heart. And you also have the circulatory system, which consists of the impure, that is deoxygenated blood, and the pure blood, which is a oxygenated blood, which has a lot of oxygen, right? So all this, when you want to show the actual circulation, we can only just have a two-dimensional or a single-dimensional view as you see in a paper on the textbook. So but we go into the module over here, we can actually visualize how circulation takes place really, and what is the entire three-dimensional view. So where is the heart situated? It is in the thoracic region. Okay, it's in the thoracic region, in between the lungs, above the diaphragm. And the heart is covered by a membrane called as the pericardium. Okay, so you have the So this is the outermost membrane called as the pericardium, inside which of course there is a small space filled with pericardial fluid. Now let us see in detail the structure and what are the different parts present in the heart. Okay. Stop, diakhiri di sini aja. Ya, stop. Bapak sekalian, ini contoh awal hitungan dalam 2 menit bagaimana kita melaksanakan digital class. Jadi salah satu kunci utama kita melaksanakan digital class itu kita memiliki banyak file-file digital yang berupa learning resources, sumber daya belajar, apakah itu animasi, apakah itu video clips dan sebagainya. Dan kemudian dari situ kita kemas ke dalam digital books, buku digital. Pertanyaan saya, dari ruangan ini berapa yang di sekolahnya sudah ada yang mampu membuat buku digital? Berapa orang? Saya ingin gambaran sekilas saja yang sudah ada di sekolahnya. Yang bukan dirinya, yang di sekolahnya sudah ada. Ya, oke. Sudah bisa saya simpulkan, masih sedikit ya, masih sedikit. Berarti ini tantangan kita. Terima kasih menjadi catatan bagi Simolek. Kalau kita tidak bisa membuat buku digital, maka agak sulit bagi kita untuk melaksanakan digital class secara lancar. Cara lain adalah langsung dari file-file kemudian kita unggah di komputer kita, kemudian kita tayangkan di LCD seperti yang ada seperti ini. Itu bisa lebih mudah dan leluasa. Nah, baik, silakan kita masuk ke file nomor 2. Bapak sekalian, ada banyak alamat website di internet yang gratis ya, berisi bahan-bahan untuk memperkaya sumber daya belajar tadi yang bisa diunduh secara gratis. Nah, ini alamat-alamatnya sudah kita koleksi dan filenya nanti bisa diakses di websitenya Simolek ya. Dan ini juga ada di panitia dan ini akan saya buka satu persatu. Silahkan lanjut. Pertama, rumah belajar. Di rumah belajar kita
berapa orang yang sudah berkunjung ke rumah belajar? Ya, oke, masih sedikit juga. Di rumah belajar kita itu ada 14.000 animasi dan 8.000 video. 14.000 animasi dan 8.000 video. Nah, memang ya perlu bersabar ya, karena yang berkunjung banyak dan kadang-kadang internetnya kurang lancar sehingga perlu bersabar. Tetapi ini adalah sumber daya yang kita miliki di kementerian yang memiliki kapasitas yang besar untuk menampung banyak bahan. Lanjut, yang berikutnya, lanjut. Next, ya. Ini yang ada di Simulek, seamarket.seamolek.org. Di sini banyak buku-buku K13. Nanti kalau bukunya baru ada, nanti kita sesuaikan juga. Yang bisa diunduh secara gratis di seamarket.seamolek.org. Kemudian yang berikutnya ada juga di HP. Kalau Bapak Ibu HP-nya Android, ke Play Store, ketik Siamolek, nanti di situ akan keluar contoh-contoh file yang bisa diunduh di HP, dan Siamolek bisa melatihkan itu, bagaimana cara membuat itu. Biasanya dalam waktu 2 hari itu kawan-kawan Siamolek bisa mengajarkan kepada Bapak Ibu guru untuk membuat file-file yang bisa dimasukkan ke HP. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengajari bahasa Sunda, ucapannya seperti apa dan sebagainya, atau mau memasukkan ke HP jenis-jenis musik Sunda dan sebagainya, itu bisa dikembangkan di mobile phone. Lanjut. Yang berikutnya ada di Khan Academy. Di website Khan Academy ini isinya video-video, tapi mohon maaf yang berbahasa Indonesia masih sedikit, yang banyak itu berbahasa berbahasa Inggris, karena memang yang mengembangkan di sana. Justru itu tantangan kita. Nanti di akhir sesi ini perlu kita pikirkan bagaimana kita bersama bisa gotong royong untuk membuat file-file yang jumlahnya banyak, kemudian kita pakai bersama, supaya tidak selalu berbahasa Inggris. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin mempelajari dalam bahasa Inggris, atau kita bentuk nanti bagaimana caranya supaya bahan-bahan berbahasa Inggris bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Yang berikutnya di Education YouTube. Di Education YouTube, jadi kalau Bapak Ibu ingin mensortir YouTube, itu pilihnya yang Education dulu, supaya nanti yang ada di situ semua file-file untuk pendidikan. Di Education YouTube itu banyak sekali file-file yang bisa kita unduh. Begitu dibuka, kemudian Bapak Ibu ketik YouTube Downloader untuk download. Nah, nanti file-file yang video tadi bisa kita download ke dalam komputer kita. Lanjut. Misalnya ini, kalau kita ketik media pembelajaran akan langsung keluar, tapi dari Education YouTube ya, Education YouTube. Maka kita ketik media pembelajaran, langsung akan keluar banyak jenis-jenis file media pembelajaran. Tinggal kita ke downloader YouTube, kemudian kita unduh, kemudian kita tayangkan di laptop kita bisa melaksanakan digital class sesuai dengan topik itu. Lanjut. Misalnya kalau kita ketik P4TK Matematika, karena P4TK Matematika di Jogja itu mengunggah file-file yang dibuat selama 2 tahun terakhir itu ke YouTube. Jadi kita akan banyak menjumpai file-file P4TK Matematika di YouTube. Lanjut, kalau kita ketik ilmu pengetahuan sosial misalnya, juga langsung keluar banyak sekali. Lanjut, yang berikutnya, lanjut. Yang berikutnya adalah Encarta. Bapak Ibu, Encarta yang semula bukunya 1 rak panjang menjadi cukup dalam 1 DVD, dan itu kita bisa buka juga dan kita bisa unduh, yaitu dengan mengetik Britannica.com. Kalau kita klik di galeri akan banyak gambar-gambar yang bisa kita pilih, kita sesuaikan untuk kebutuhan pembelajaran di kelas itu pada topik apa. Lanjut. Yang berikutnya ini yang dari Edmodo, yaitu berisi
sumber-sumber belajar, sumber-sumber ada video, ada literatur, ada animasi, ada aplikasi yang biasa diakses oleh guru-guru di Amerika Serikat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin benchmark mutunya ke standar negara maju, masuklah ke sini, nanti dari sini ini menjadi pintu, setelah itu Bapak Ibu akan bisa masuk kemana-mana untuk bisa mengakses bahan yang bermacam-macam. Kita dapatkan ini waktu Pak Gatot sama saya ke kantor pusatnya, kemudian kita minta, ada enggak learning resources yang bisa diakses oleh guru-guru? Kita dikasih tahu, alamatnya adalah spotlight.edmodo.com. Lanjut, misalnya dari sini, dari Spotlight tadi, kita bisa masuk ke @selfcom. Di sini berisi lebih dari 25 digital tools yang bisa digunakan oleh sekolah untuk melaksanakan digital learning ataupun digital class di kelasnya. Kemudian itu perlu kita pelajari satu persatu. Misalnya seperti itu. Lanjut. Yang berikutnya yang bisa diakses secara gratis tetapi tidak bisa diunduh, bisanya ditayangkan, ya, yaitu di Annenberg Learning. Di sini ada www.learner.org, www.learner.org, berisi file macam-macam, contoh rencana persiapan pembelajaran juga ada, materi-materi untuk pengembangan diri atau continuing professional development atau PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan juga ada. Tetapi memang tidak bisa diunduh, perjanjiannya di sini hanya bisa ditayangkan dia. Lanjut, yang berikutnya adalah, nah ini saya ingin masuk ke dalam. Bapak sekalian, ada ribuan, sekali lagi, ada ribuan kursus-kursus online gratis yang Bapak Ibu bisa buka dari berbagai alamat berikut ini. Dan sudah jutaan orang yang mengikuti. Ada yang dengan sertifikat, ada yang tidak. Yaitu yang pertama openculture.com. Ini ada lebih dari 1000 free online course, bebas biaya. Saya membayangkan kalau siswa-siswi Bapak Ibu ditugaskan untuk mengembangkan diri, mengikuti course online ini, ya, mereka akan punya keterampilan, misalnya grup, supaya enggak terlalu berat, grup mengikutinya, ya. Kemudian mereka diminta paparan di kelas, wah, mereka akan punya kaya informasi dan kaya pengetahuan. Lanjut. Yang berikutnya adalah edx.org. Ini juga free online course. Sudah 5 juta orang yang mengikuti kursus online gratis ini. Dan ini dikembangkan oleh perguruan tinggi terkenal di level dunia. MIT, Harvard, Dartmouth, UC Berkeley dan seterusnya. Lanjut. Dan yang berikutnya adalah @ted.com. @ted, tapi yang @nya @ted. @ted.com berisi video-video pembelajaran untuk education. Gratis. Lanjut. Yang berikutnya ini TED, lanjut. Misalnya TED saya ketik math, matematik langsung keluar semua. Yang berikutnya adalah academic.earth.org, juga berisi kursus-kursus gratis. Lanjut. Yang berikut ini contoh-contoh misalnya dari tadi ada nama universitasnya, ada berapa kursus yang ditawarkan dan berapa pertemuan masing-masing kursus ada di situ. Lanjut. Ini Coursera.org. Berisi bermacam-macam kursus gratis juga. Lanjut. Ini Ellison.com juga berisi bermacam-macam kursus gratis. Saya buka di Singapura, saya masuk ke Singapura, di situ saya buka yang sudah ikut Ellison.com itu sudah 3 juta. Sudah 3 juta orang. Lanjut. Tapi ini dikembangkan di negara lain. Kita bisa akses ke sini gratis. Codeacademy.com untuk yang komputer, supaya anak-anak bisa memiliki keterampilan komputer, bisa masuk ke kursus gratis codeacademy.com. Lanjut.
Juga di code.org, isinya untuk spesifik komputer. Memang misi mereka supaya anak-anak semua bisa komputer. Lanjut. Yang berikutnya london.ac.uk juga gratis. Lanjut. Nah, saya ingin menampilkan di Indonesia pun sudah banyak blogs yang dikembangkan oleh guru-guru kita dan di situ memuat animasi dan sebagainya. Memang ada sebagian yang kalau di-download ngehang, tapi ya enggak apa-apa, namanya proses ya. Sudah banyak yang buka. Ini misalnya contohnya ini banyak buku-buku yang bisa di-download di sini. Lanjut. Commons.org juga. Lanjut. Di sini banyak isinya. Merlot banyak isinya juga. Lanjut. Skyberdiver Wikispace juga banyak isinya. Di sini ada contoh-contoh file-file yang nanti link ke sana bisa di-download. Lanjut. Intel juga menghasilkan beberapa animasi dan video. Intel Education Resources. Lanjut. Misalnya ini kemarin saya buka itu mengenai bagaimana proses pemilahan minyak tanah ya. Minyak tanah itu di situ dari segi kimia kandungannya apa saja, bagaimana proses pemilahan dari minyak mentah menjadi akhirnya minyak itu bisa dipakai dan seterusnya, itu ada di gambar ini. Nanti kalau diklik anak panahnya, nanti mereka akan keluar komponen-komponen kimianya, apa unsurnya apa saja dan seterusnya. Nah itu ada di Intel Education tadi. Lanjut, FutureLearn.com, di sini ada online course gratis, banyak juga di sini. Lanjut. Nah, Perpustakaan Nasional juga mengembangkan perpustakaan digital. Hanya memang saya buka yang berbahasa Indonesia masih belum banyak filenya. Ya, memang salah satu tantangan digital class dengan banyak-banyak file digital itu memang yang semula printout-nya hard copy menjadi sekarang saingannya menjadi yang digital. Nah, jadi memang mungkin ini ada masa transisi di dunia percetakan kita. Lanjut. Baik. Kalau itu tadi contoh bermacam-macam alamat web yang gratis yang bisa diunduh, sekarang apa tantangannya? Tantangannya adalah pertama, itu dikembangkan oleh teman-teman kita di negara yang umumnya berbahasa Inggris. Sehingga bagaimana kita bisa melakukan transformasi bagi yang tidak berbahasa Inggris, bagaimana ini bisa dikerjakan bersama-sama. Apakah masing-masing sekolah membentuk tim dengan diketuai oleh yang bisa berbahasa Inggris, baik yang guru bahasa Inggris maupun yang bukan, di situ berkumpul, kemudian melakukan proses searching ini bersama-sama. Apakah yang bisa berbahasa Inggris bersama-sama dengan MGMP yang termasuk di dalamnya ahli konten di situ, kemudian bersama-sama memperkaya learning resources ini. Apakah guru menugaskan siswa untuk bekerja kelompok mengikuti bermacam-macam learning resources tadi, itu kita serahkan bersama. Ini yang menjadi tantangan kita. Jadi sebenarnya tantangan kita sekarang tidak sepenuhnya kita itu tantangannya tidak punya bahan untuk melakukan digital class. Tetapi bahan itu sudah ada di internet, tantangan berikutnya tinggal mengenai bahasa saja. Ya, tinggal mengenai bahasa. Nah, sekarang mari kita berpikir bersama-sama bagaimana kita mengatasi tantangan sumber daya yang sudah ada itu. Memang kita numpang. Karena internet online di mana-mana, negara maju berbuat maju, kita numpang bisa akses. Karena inisiatif dari dalam sendiri yang berbahasa Indonesia belum banyak. Jadi memang kita sadari bahwa kita sedang numpang mereka yang sudah lebih maju pergerakannya. Jadi sekarang bagaimana kita bisa melakukan alih bahasa ke dalam bahasa Indonesia. Nah, yang berikutnya Bapak sekalian, bahwa antara digital class dengan online class, online murni class 100%. Di sini ada klasikal 100%. Di sini ada online 100%. Di tengah-tengahnya ada digital class yang gabungan antara klasikal dengan media-media digital. Nah, di sini ada perbedaannya.
kita yang melaksanakan digital class itu masih relatif mudah. Mengapa? Karena ketika kita ingin memadukan teori-teori di dalam pembelajaran terkini, yaitu bahwa pembelajaran kita hendaknya memperhatikan disiplin ilmu mengenai lateral thinking. Bahwa anak-anak harus bisa berpikir bukan hanya linear saja, tapi mereka juga berpikirnya mencar kemana-mana, juga kadang-kadang non-linear dan seterusnya. Kita juga perlu mengajari anak-anak kita bagaimana dia bisa brainstorming sehingga anak-anak bisa mendapatkan ide-ide baru. Karena rumus brainstorming mengatakan kalau ada banyak ide yang terkumpul, maka akan ada ide yang dia brilian, kreatif, inovatif. Kalau di ruangan kelas ini saya tanya satu-satu, yang lain mencatat saja. Saya tanya satu-satu, bagaimana cara melaksanakan digital class di Jawa Barat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Semua sekolah yang akses internet di Jawa Barat bisa melaksanakan digital class. Itu kan pertanyaan sulit. Kalau satu-satu saya tanya, masing-masing jawabannya saya catat, seruangan ini jawabannya semua saya kumpulkan, ini namanya brainstorming, pasti nanti bisa ditemukan ada ide kreatif yang bisa menjawab pertanyaan saya tadi. Nah, ini akan bisa kita sampaikan dalam digital class. Yang berikutnya adalah creative problem solving. Bahwa 1 tambah 1 tidak selalu 2. Bisa 1 tambah 1 sama dengan 10. 1 pria tambah 1 wanita, satunya bapak, satunya ibu bisa jadi 10 kan. Nah, jadi ini creative problem solving perlu kita berdayakan di kelas juga. High order thinking skill, kemampuan membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi di kelas pada anak didik kita. Super brain, nanti saya tunjukkan gambarnya seperti apa fenomena Albert Einstein yang jenius itu dan bagaimana cara kita memperbanyak siswa-siswi kita mendekati jenius, itu yang diungkap oleh super brain. Kemudian juga talents unlimited, bahwa bakat anak didik kita itu tidak terbatas. Karena kita punya 10 miliar neuron di dalam diri kita. Dan sampai kita meninggal menurut riset umumnya hanya digunakan antara 6-10%. Yang 90% neuron masih menganggur, tidak dipakai. Sehingga talents unlimited. Nah, ini semua perlu kita akomodasi di dalam digital class. Sehingga prinsip-prinsip melaksanakan digital class tetap bisa melaksanakan prinsip-prinsip pembelajaran kontemporer sesuai dengan peradaban kontemporer ini. Kalau pembelajarannya murni online class, berarti pembuat storyboard, board papan story cerita, papan cerita atau naskah cerita, pembuat storyboard punya tantangan, dia harus bisa mengakomodasi ilmu-ilmu kontemporer ini ke dalam karya yang dia buat. Kalau seorang guru membuat animasi, berarti dia sedang mempertimbangkan apa yang akan diakomodasi dan diekspresikan di dalam animasinya. Seperti itu. Kalau dia sedang menggunakan HP merekam suatu keadaan untuk diupload di dalam buku digitalnya, karena dengan buku digital Bapak Ibu bisa merekam dari HP, ya, dan rekaman HP masukkan ke buku digital. Nah, berarti ada misi di situ yang di dalam mindset yang sedang merekam HP, dia sedang mengimplementasikan yang mana dari peradaban ilmu-ilmu kontemporer pendidikan ini. Nah, seperti itu. Lanjut. Ini adalah contoh neuron yang ada di dalam otak kita. Masing-masing punya 10 miliar neuron, masing-masing neuron dia punya 20.000 koneksi. Dari 10 miliar neuron, 100 miliar neuron rata-rata hanya terpakai 10 miliar neuron. Antara 6 sampai 10, ya. Lanjut. Ini 8 jenis kecerdasan Howard Gardner. Bapak Ibu semua sudah sering mendengarkan ini karena teori Howard Gardner dari Harvard sudah sering dikomunikasikan. Bahwa setiap anak memiliki 8 jenis kecerdasan. Sehingga yang penting adalah bagaimana pada saat anak-anak sampai kelas 4 SD, saya meniru di Jerman,
Sampai anak-anak kelas 4 SD itu gurunya sudah bisa memberi masukan kepada orang tuanya, ini putra atau putri Bapak Ibu, ini dari 8 jenis kecerdasan yang menonjol jenis kecerdasan yang ini dan ini. Apakah itu kecerdasan matematik, kecerdasan bahasa, language, kecerdasan kinestetik, gerak, kecerdasan komunikasi interpersonal, kecerdasan intrapersonal untuk melakukan internalisasi supaya nanti bisa menjadi Sigmund Freud, bisa menjadi futurolog, bisa menjadi seperti Alvin Toffler, perancang penulis buku masa depan, ya kan, dan seterusnya. Nah, kemudian juga bisa menjadi kecerdasan naturalistik misalnya. Kok ada orang yang bisa menjinakkan harimau seperti di Taman Safari? Karena dia punya kecerdasan naturalistik. Kok ada orang yang kalau dia menanam, dia tumbuh subur, dia punya kecerdasan naturalistik. Nah, anak-anak itu dari 8 kecerdasan yang mana yang kuat? Biasanya kalau di Jerman, begitu anak itu kelas 4 SD, dia sudah mulai terdeteksi. Sehingga orang tua siswanya tahu akan dibina kemana anaknya itu. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi itu? Nah, melalui pengamatan kita ya, melalui pengamatan kita. Lanjut, kemudian kita punya dua otak kanan dan otak kiri, ya kan? Kalau otak kiri itu ada untuk kata-kata, kalimat logik, berpikir sistematis dan seterusnya. Kalau otak kanan itu untuk irama, musik dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan dua-duanya? Sebagai fenomena contoh misalnya ada, coba lihat, amati anak-anak kita yang mahasiswa di TV, cara demo. Kalau otak kiri yang diasah terlalu keras, cara demonya beda dengan anak-anak yang kalau otak kanannya juga diasah keras. Sama-sama menyampaikan pendapat, tetapi caranya berbeda. Karena pembentukan otak kanan otak kirinya bisa mempengaruhi itu. Lanjut. Kemudian kita juga perlu menyadari adanya learning style pada anak didik kita. 37% itu haptik, kinestetik. Dia mesti bergerak, dia mesti menyentuh, dia mesti meraba ya dengan panca inderanya. Auditory 34%, lebih banyak mendengarkan, ya kan? Kemudian visual 29%. Sehingga ketika kita membawa anak didik kita dalam proses belajar mengajar, kita sadar betul bahwa kita harus bisa melayani mereka bertiga, baik dengan kinestetik, dengan visual, dan dengan auditori. Harus kita sadar terus. Kalau kita mengembangkan file digital, berarti kita sedang mempertimbangkan ini yang terlayani apakah sudah tiga-tiganya atau tidak. Ya, seperti itu. Lanjut. Dan yang berikutnya mind maps. Tadi saya sampaikan ada 25 tools, digital tools yang dari spotlight.edmodo tadi, bisa ke EdSelf tadi, bisa aplikasi-aplikasinya. Salah satunya adalah untuk mind map. Dengan mind map, satu lembar hubungan antara satu dengan yang lain berupa diagram, maka anak-anak bisa membaca satu buku yang berisi 10 bab dengan mind map. Ya kan? Karena kalau ini judul bukunya, ini bab 1 ini bab 2 ini bab 3 ini, bab 1 ada kaitannya dengan bab 3, kasih coretan link ke sini. Di bab 1 ada unsur-unsur ini dan seterusnya. Dengan mind map, satu lembar kita bisa menolong anak menguasai satu buku, 10 bab. Lanjut, Scamper, kita bisa merangsang kreativitas anak didik kita dengan Scamper. Apakah ide kreatif itu berasal dari substitute misalnya sepatu Bapak Ibu mulai dari dulu sampai sekarang ada perubahan. Ada yang dulu bahannya kulit, sekarang bahannya imitasi, diganti lagi plastik, diganti lagi yang ramah lingkungan lain lagi, itu semua substitute. Kursi kita ada yang semula dari kayu, diganti besi, diganti plastik dan seterusnya. Substitute. Orang dengan substitute, ide pengganti, dia bisa mendapatkan ide apa dia sebagai pengganti yang sebelumnya, sehingga muncul ide kreatifnya. Selain substitute, bisa kombinasi, bisa kombinasi. Di sini ada apa? Ada aqua,
dikombinasi dengan anggur, maka akan ketemu aqua rasa anggur. Kombinasi. Ada jengkol, ada rawon, akan ketemu menu baru rawon aroma jengkol dan seterusnya. Ya. Ada elektro arus lemah, computer science, kemudian neurologi, kemudian marketing, di blender jadi satu, maka bisa ketemu produk harga 60.000, namanya alat pijat dengan batu baterai kecil, menunya di situ dari layar komputernya ada menu kerokan, ada menu tusuk jarum dan seterusnya dan seterusnya. Ya kan? Dengan baterai arus lemah yang kecil tadi. Nah, jadi kalau berbagai bidang ilmu, berbagai topik pembelajaran itu disatukan, maka dia akan menimbulkan ide baru. Karena kombinasi tadi, Pak Gatot sering mencontohkan, misalnya di Eropa berkembang dengan contoh kasus kapal yang tenggelam itu kapal apa? Titanic, ya kan? Kemudian di situ fenomenanya kapal Titanic, masuk di situ kurikulum IT, tekanan udara, ada arus laut segala macam. Itu yang coba diteori kurikulum 2013, ya. Yaitu ingin menumbuhkan kreativitas dari kombinasi apakah itu intradisipliner, interdisipliner, antardisipliner, multidisipliner. Ya, itu dari combine. Adaptasi, kita bisa dengan adaptasi menimbulkan ide baru. Dengan modifikasi, magnifikasi, diperbesar, bisa ide baru. Digunakan dengan cara lain, dengan dikurangi atau dihilangkan menimbulkan ide baru. Dengan dibalik, diatur ulang menimbulkan ide baru. Lanjut. Kaizen yaitu bagaimana kita meningkatkan secara berkelanjutan. Lanjut. Nah, ini gambar otaknya Einstein. Ketika Einstein waktu itu meninggal, ada 6 tim peneliti yang melakukan kajian yang ingin mengetahui fenomena apa perbedaan otak orang jenius dengan orang yang tidak jenius. Ternyata fotonya seperti ini, bahwa otak orang jenius itu interaksinya, komunikasinya antar neuron tadi lebih rumit. Sedangkan yang otak yang tidak jenius tidak terlalu rumit. Yang membedakan ini ternyata adalah stimulinya, stimulationnya, stimuli. Makanya kalau ada anak bayi sedang lahir dikasih musik, dikasih apa supaya dia terstimuli terus. Kalau ada anak-anak dikasih tugas belajar dengan Edmodo, ya kan? Dengan Edmodo Bapak Ibu bisa ngasih tugas belajar rumah, suruh diskusi macam-macam, buka HP dari rumah dan seterusnya. Mereka akan terstimuli terus sehingga koneksi satu neuron dengan neuron akan lebih besar, akhirnya dia akan mendekati jenius. 100 miliar neuron harus dimanfaatkan sehingga mendekati 10 miliar neuron yang dipakai. Jangan hanya 6%, umumnya 6%. Tadi saya ralat ya. Yang 10% itu yang Einstein, yang 6% itu yang orang pada umumnya. Nah, saya rasa itu yang lain-lain saya anggap cukup. Jadi kembali kepada bahan saya yang semula, agenda saya semula, yaitu bagaimana kita bisa segera bekerja bersama. Tidak tahu ini konduktornya siapa ini. Kita bisa bekerja bersama menghimpun materi-materi simulasi digital, learning resources, video, animasi dan seterusnya yang diakses secara gratis yang ada di internet, kemudian dipetakan sesuai dengan silabi kita. Misalnya bahasa Indonesia semester 1, topik pertama apa? Kita cari digital simulationnya yang ada di internet terkait topik itu apa. Kemudian di situ kita petakan. Topik kedua apa? Topik ketiga apa? Terus gitu. Nah, kalau semua gotong royong, semua MGMP bekerja, nanti kita akan punya bahan yang secara sistematis bisa digunakan bersama. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Kalau tadi saya tayangkan di rumah belajar, animasi itu ada 14.000. Bapak Ibu saya kasih tahu,
di Sigong Media yang ada di Korea Selatan, itu koleksi file digitalnya untuk anak-anak, untuk guru dari SD, SMP, SMA, SMK itu sekarang ini sudah 1,6 juta. Sehingga guru itu begitu pesta pora, setiap dia mau mengajar, dia punya pilihan yang leluasa untuk membuat pelajarannya menarik. Karena banyak file-file yang bisa diakses, ditayangkan, animasi, video, dan seterusnya. 1,6 juta. Kita baru punya 14.000, tadi yang Ngacung mengakses baru sedikit. Ya, jadi ini perbedaan yang sedang kita hadapi. Saya rasa itu sebagai bahan diskusi kita. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.